Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Apilajaraki. Nah, kali ini kita akan belajar bersama lagi di Apilajaraki. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe ya. Nah, untuk memulai materi pada kali ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Ada 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, latar sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, kelahiran Pancasila. Yang ketiga, perumusan Pancasila. Dan yang keempat, penetapan Pancasila. Nah, untuk materi kali ini, kita akan belajar tentang latar sejarah kelahiran Pancasila. Kenapa ya burung Garuda dijadikan lambang negara Republik Indonesia? Garuda adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang. Burung itu merupakan anak dewa yang menjadi tunggangan raja dalam melawan kejahatan. Nah, kalau di alam nyata, burung Garuda ini disebut sebagai burung Raja Wali atau burung elang besar. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar dan kuat. Lambang negara Republik Indonesia pada burung Garuda memiliki 5 perisai di dadanya. Perisai tersebut berisi gambar bintang lambang ketuhanan, rantai lambang kemanusiaan, pohon beringin lambang persatuan, banteng lambang kerakyatan, dan padi kapas lambang keadilan sosial yang melambangkan kelima sila pada Pancasila. Kelima lambang tersebut melambangkan Pancasila yang proses kelahirannya melalui waktu yang panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Setidaknya terdapat 4 periode atau tahapan dalam proses kelahiran Pancasila tersebut. Nah, maka dari itu kita perlu mempelajari latar sejarah kelahiran Pancasila. Nah, sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Indonesia ini. Maka, para ahli pun menyebut bahwa Pancasila memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Nah, sebelum mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, maka dari itu kita lebih dahulu harus mempelajari kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau, yaitu mulai dari masa sejarah awal, masa kerajaan Nusantara, masa penjajahan, dan masa kebangkitan nasional. Karena keempat masa inilah yang melatari sejarah kelahiran Pancasila. Nah, kita masuk ke masa awal sejarah. Pada masa awal sejarah, nilai ketuhanan sudah terlihat pada sarana upacara keagamaan, seperti nekara atau gong keperunggu. Bisa kalian lihat pada gambar yang kedua. Nah, sementara itu, nilai kemanusiaan dan persatuan juga perkembangan terlihat pada jejak-jejak peradaban lama. Jejak peradaban di masa praaksara itu antara lain adalah lukisan di dinding gua. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang pertama bahwa orang-orang di masa praaksara itu menggambar bersatu sama-sama menggambar di dinding-dinding gua. Kemudian prasasti batu bertulis dari zaman itu menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai persatuan hingga kerakyatan dan keadilan sosial. Masyarakat dalam keadaan damai dan makmur. Nah, kemudian untuk masa kerajaan Nusantara, kita bisa lihat dari peninggalan candi-candi di Indonesia. Yang pertama yaitu Candi Borobudur. Kemudian yang kedua adalah Candi Prambanan. Dua candi besar ini
Candi-candi ini menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Nah, sementara itu, pada masa penjajahan, ada banyak perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita. Dengan nilai ketuhanan yang kuat, para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Nah, selanjutnya yaitu masa kebangkitan nasional. Di masa kebangkitan nasional ini, lahirnya organisasi Budi Utomo dan adanya Kongres Pemuda, serta masuknya Jepang datang dan menggantikan Belanda sebagai penjajah pada tahun 1942, membuat bangsa Indonesia harus berjuang lebih keras untuk merdeka. Nah, perjuangan untuk merdeka ini membentuk organisasi, yaitu menumbuhkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Nah, jadi itulah tadi masa yang melatar belakangi sejarah kelahiran Pancasila. Semua itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memang berasal dari nilai-nilai bangsa yang sudah ada sejak lama. Sekian materi kita hari ini. Untuk berikutnya, kita akan bertemu lagi di channel YouTube Apila Jaraki. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.